tanggal merah, terus setiap hari waktu-waktunya anak sekolah pada waktu KTS, kegiatan tengah semester. Jadi di bulan-bulan itu pasti pengunjungnya ramai untuk anak sekolah, mulai dari mahasiswa, mulai dari SMA, SMP, SD dan seterusnya. Sudah tempatnya ini tuh. Kok lucunya? Tempat ini sudah berapa lama Pak menjadi? Kalau untuk tempat ini ya, Oke. kalau kakak-kakaknya tanya tentang tempat ini bangunan apa? Nah, bangunan ini dulunya sekolah taman siswa, dan sekolah taman siswa itu sekolah yang didirikan Bapak Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh nasional Indonesia. Cuman taman siswa yang di Surabaya ini cabang kedua, jadi bukan pusatnya. Kalau untuk pusatnya di Yogyakarta, kalau yang di taman siswa di Surabaya ini cabang kedua yang terbesar. Dan untuk bangunan sendiri itu dibangunnya sekitar tahun 1950-an gitu. Dan bangunan ini tidak ada perubahan sama sekali, masih tetap seperti bangunan zaman dulu waktu masih dipakai untuk sekolah. Dan tahun 2019 Bu Risma selaku mantan wali kota Surabaya yang kemarin itu mempunyai wacana atau rencana untuk membuat museum. Jadi daripada bangunan ini nggak terpakai karena yaitu tadi, karena kalah bersaing sama sekolah-sekolah yang lain, akhirnya sama Bu Risma dipakai untuk dijadikan museum. Karena apa? Karena tempat ini tempat salah satu cagar budaya yang didirikan sama salah satu tokoh nasional. Didirikan tahun 2019 Oktober, bulan Oktober gitu, 10 Oktober. Sebut. Sampai mati, Mbak. Jadi didirikan sekitar ya itu. Luasnya kalau boleh tahu berapa, Pak? Kalau untuk luas Tempatnya. tempat ini ya sekitar itu kita belum bisa untuk menebak luasnya, karena selama untuk saya jaga di sini saya masih belum tahu luasnya gitu loh. Kita hanya tahu untuk bangunan ini dari pihak Cipta Karya yang untuk merawat bangunan ini tuh kalau bangunan belum pernah untuk maksudnya tuh untuk dirubah belum pernah, tapi untuk luasnya saya selaku ini masih belum tahu untuk berapanya kan, belum tahu saya. Yang mungkin yang lebih tahu untuk rekan pemandu yang saya tadi bilang. Kemudian yang menjadi daya tarik di museum ini apa Pak? Nah, kalau untuk daya tarik selama saya jaga di sini itu komentar dari pengunjung-pengunjung daya tarik di sini tuh tentang bangunannya. Entah itu bangunannya yang vintage atau lama, dan terkesan itu bangunan yang lama dan tanpa ada kasarannya itu perubahan. Makanya yang dikunjungi sama pengunjung-pengunjung ini tentang bangunannya. Dan di sini pun juga bisa dibuat untuk foto prewedding, foto buku kenangan untuk sekolah atau foto-foto privat lainnya gitu. Karena bangunannya, dan juga yang kedua pasti sejarahnya gitu. Kemudian kalau tempat ibadah? Kalau untuk ibadah kita ada di sebelah toilet itu ada musola. Itu ada. Jadi kalau kakak-kakaknya ke toilet agak sebelah kanan, sebelah itu nanti ada tulisannya, keterangannya musola itu. Kalau jadwal tempat wisata ini mungkin dari hari. Nah, untuk jadwal tempat wisata ini kita mulai jam operasional atau jadwal setiap harinya itu mulai hari Selasa sampai hari Minggu, dan untuk tutupnya kita hari Senin. Kenapa kok hari Senin? Mesti ada yang tanya gitu. Nah, karena apa? Hari Senin dibuat untuk observasi museum. Observasi museum itu untuk perawatan museum. Jadi untuk merawat koleksi-koleksi museum itu setiap hari Senin. Dan kita setiap tanggal merah juga kita buka gitu. Jadi bukanya dari jam 8 pagi
sampai jam 9 malam. Itu mulai hari Selasa sampai hari Minggu gitu. Oke. Dan untuk masuknya kita tetap pakai aplikasi namanya Tiket Wisata Surabaya. Oke. Jadi semua yang dinaungi Dinas Pariwisata Surabaya, Disbud Porapar itu pakai Tiket Wisata Surabaya. Kita hanya butuh data pengunjung untuk bisa kayak ngerekod, oh pengunjung dari mana bisa tahu gitu. Oke. Tuh, jadi bisa diakses melalui Tiket Wisata Surabaya. Kemudian dari warga lokal sini Mm-mm. dalam melestarikan Mm-mm. museum ini bagaimana Pak? Kalau untuk melestarikan museum ini ya itu tadi. Dari Kalau untuk warga lokal sendiri ya setiap hari-hari, entah itu kayak kemarin 17-an sering melakukan kegiatan untuk kunjungan Oke. atau untuk adik-adik sekolah atau setiap pas waktu dia kegiatan tengah semester atau kegiatan 10 November selalu datang untuk kunjungan di Surabaya, kunjungan di Museum Pendidikan ini Oke. sebagai untuk sejarah yang bisa untuk dikenang gitu. Mungkin Mbak Risa ada pertanyaan nggak? Jadi, Iya. Setelah saya lihat ini bangunannya masih terawat sekali ya Pak. oh iya, terawat sekali. Jadi setiap kalau ada mungkin teknis atau rusak atau ya kita tetap kan yang ngapunten ini kan juga dinaungi Pemkot Surabaya. Oke. Jadi kita sebagai untuk pengurus museum selalu untuk update tentang perawatan museum ini. Gitu. Ini museum yang dalam arti keempat. Jadi kelima terakhir itu keempat. Untuk yang terakhir itu RLBK, Rumah Lahir Bung Karno. Jadi mungkin kalau kakak-kakaknya tahu lebih tahu, jadi Bung Karno itu lahirnya di Surabaya bukan di Blitar. Dan rumahnya ada. Mungkin bisa nanti bisa kunjungan di sana di Jalan Pandean. Gitu. Kapan-kapan lagi. Itu museum yang terakhir dari Disbud Porapar, Rumah Lahir Bung Karno, dan ada cagar budayanya dalam arti ada bukti sejarahnya ada. Oke. Lalu Pak, apa ada Oke. yang pernah melakukan observasi sebelumnya dari kami? Maksudnya ada yang Tuh, sering. Jadi untuk kegiatan kegiatan tugas dari sekolah, entah itu SMA, yang sering itu SMA sama dari universitas itu sering untuk kayak observasi atau mungkin untuk tanya jawab tentang sejarah atau tentang apa sih yang ada di Museum Pendidikan ini, sering sekali gitu. Ya itu tadi yang sering itu dari adik-adik SMP, SMA, dan seperti kakak ini dari universitas itu sering untuk tanya-tanya atau observasi. Mungkin kalau dari stafnya di sini gantian, ada shiftnya gitu Pak. Nah, kalau untuk stafnya kita ada koordinator sebelum koordinator museum kita punya kepala UPTD, dan kepala UPTD itu sekretariatnya ada di Tugu Pahlawan, dan untuk pendamping ASN-nya, koordinator dari ASN ada salah satu, dan ada penjaganya namanya staf keamanan seperti saya, ada pemandunya, dan untuk kebersihan dan penjaga taman juga ada. Itu jadi struktur organisasi yang ada di Museum Pendidikan. Tugas dan pokok fungsi namanya tupoksi itu. Jadi mulai ada koordinator dari ASN, dari pegawai negerinya, ada staf keamanannya, ada pemandu untuk museumnya, dan ada penjaga tamannya dan kebersihan museum juga. Gitu. Mungkin kalau tanggapan dari wisatawan, Iya. baik dari warga lokal, kemudian dari luar kota atau luar negara, bagaimana itu Pak? Nah, kalau untuk warga lokal tanggapan untuk museum sendiri di sini, Museum Pendidikan khususnya,
ya cukup apa ya, dalam arti dia ngasih tanggapan yang positif. Dan untuk warga kayak apa daerah khususnya atau warga dari warga apa yang luar kota, dari luar kota juga positif. Kadang juga ada kayak seperti pertukaran museum untuk tanya sharing dari Museum Pendidikan di Malang. Itu Museum Pendidikan di Malang juga pernah ada kunjungan di sini untuk tukar saling tukar ide untuk museum di sini juga pernah gitu. Dan untuk warga negara asing yang jelas ya pasti tanggapannya juga positif, karena apa, Surabaya memang kan dikenal sebagai bermacam museum, Mbak. Makanya Bu Risma sebelum dia jadi Menteri Sosial, dia kan ngasih tanggapan seperti ini, saya buat Surabaya itu menjadi kasarannya itu 1000 museum, jadi dijadikan kota museum kan. Itu kalau untuk di Surabaya yang paling banyak ya itu tadi museum-museum yang sejarah itu banyak di Surabaya. Nggih. Ngapunten. Monggo. Nggih. Terima kasih. Terima kasih. Udah ta? Nggih. Ini sudah cukup alhamdulillah. Untuk informasinya tadi Iya. juga sangat lengkap Pak. Ya. Ini yang sudah Padahal yang ini udah kami di harapkan. off ya. Udah di off. Bentar.